Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga channel ini berkembang dan bisa memberikan manfaat serta pelajaran bagi kehidupan kita semua. Saya doakan kalian semua sehat, panjang umur, dan diberikan harta yang melimpah dan berkah. Di sudut kota yang megah, di mana gedung-gedung tinggi menjulang dan orang-orang berlalu lalang dengan pakaian mewah, berdiri sebuah toko perhiasan paling bergengsi. Permata Indah. Begitulah namanya. Tempat di mana hanya mereka yang kaya raya bisa membeli barang-barang mewah seperti cincin berlian, kalung emas, dan batu permata langka. Di pintu masuk, kaca besar menampilkan kilauan perhiasan yang memikat siapapun yang melewatinya. Suatu hari, saat toko sedang ramai oleh pengunjung kelas atas yang memilih perhiasan mahal, seorang pria tua masuk ke toko tersebut. Pakaian pria itu sangat lusuh, penuh dengan noda dan sobekan di sana-sini. Ia membawa sebuah karung besar di punggungnya, dan langkah kakinya yang berat mencerminkan kelelahan yang telah menumpuk selama bertahun-tahun. Bau tidak sedap yang berasal darinya menyebar di udara. Pria itu, yang tampak seperti pengemis, berdiri di depan pintu toko perhiasan, mengamati kilauan permata dari balik kaca. Beberapa pelanggan yang lewat memandangnya dengan tatapan jijik dan mencibir. Para penjaga toko, yang sebelumnya sibuk melayani pelanggan kaya, segera memperhatikan keberadaan pria tua itu. "Hei, kau! Apa yang kau lakukan di sini?" tanya salah satu penjaga toko dengan nada mengusir, menghampiri pria tua tersebut. Pria tua itu tetap tenang, menatap permata di balik kaca. "Aku ingin membeli sesuatu," jawabnya dengan suara serak dan pelan. Mendengar itu, para penjaga toko terbahak. Mereka tidak bisa menahan tawa mendengar bahwa pria lusuh yang membawa karung ingin membeli perhiasan di toko paling mewah di kota itu. "Maaf, Pak, ini bukan tempat untukmu," kata salah satu penjaga dengan nada merendahkan. "Pergilah sebelum manajer kami melihatmu di sini." Namun, sebelum penjaga itu sempat mengusir pria tua itu lebih jauh, manajer toko, seorang wanita elegan bernama Siska, mendekat. Dengan raut wajah dingin dan angkuh, ia menatap pria tua itu dari atas ke bawah. "Ada apa ini?" tanya Siska, sambil melipat tangan di dada. "Pengemis ini bilang dia ingin membeli perhiasan," jawab penjaga dengan nada mengejek. Siska mengerutkan dahi, lalu menatap pria tua itu dengan tatapan jijik. "Dengar, ini toko mewah, bukan tempat untuk pengemis sepertimu. Silakan pergi sebelum aku harus memanggil keamanan." Namun, pria tua itu tidak terpengaruh oleh hinaan mereka. Dengan tenang, ia menurunkan karung besar dari punggungnya dan meletakkannya di lantai toko. "Aku datang untuk membeli," ulangnya, kali ini dengan lebih tegas. "Lihat isi karungku sebelum kalian menghakimi." Rasa penasaran mulai membekas di wajah para pelanggan dan penjaga toko. Karung besar itu terlihat berat dan penuh, meskipun tampak usang dan kotor. Beberapa orang mulai berkumpul, ingin tahu apa yang sebenarnya dibawa oleh pria tua itu. Siska, yang merasa jengkel karena waktu toko terbuang percuma, memutar matanya. "Baiklah, kita lihat apa yang kau bawa, dan setelah itu kau bisa pergi." Dengan sinis, ia membuka karung tersebut. Begitu karung itu terbuka, semua orang di dalam toko tercengang. Di dalam karung, bukannya berisi barang-barang lusuh seperti yang mereka duga, tampak tumpukan uang tunai, banyak sekali. Uang-uang itu terlipat rapi dalam pecahan besar, memenuhi karung hingga penuh. Kilatan hijau dari uang kertas tampak memukau di bawah pencahayaan toko perhiasan yang terang. Mata Siska membelalak tak percaya. Ini uang sungguhan?" tanyanya terbata-bata. Tangannya gemetar saat ia mengambil beberapa lembar uang dari karung itu. "Berapa banyak uang ini?" Pria tua itu tersenyum kecil, lalu berkata, "Cukup untuk membeli apapun di toko ini." Para pelanggan yang sebelumnya menatap pria tua itu dengan hinaan, kini berbalik memandangnya dengan penuh hormat. Mereka berbisik-bisik di antara mereka sendiri, terkejut dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Penjaga toko yang tadi hendak mengusirnya, kini mundur dengan wajah malu. "Siska,
yang tadinya begitu merendahkan pria tua itu, segera mengubah sikapnya. Senyumnya yang dingin berganti menjadi senyum penuh penghormatan. "Tuan, maafkan kesalahpahaman ini. Tentu saja, Anda dipersilakan memilih perhiasan apapun yang Anda inginkan. Kami akan melayani Anda dengan sepenuh hati," ucapnya dengan suara lembut, berusaha menutupi rasa malunya. Pria tua itu menatap Siska dan penjaga toko lainnya. "Aku datang dengan uang. Tapi sebelum aku membeli, aku ingin tahu bagaimana kalian memperlakukan orang yang tampak tidak berdaya." Kata-kata pria tua itu menusuk hati semua orang yang ada di toko. Mereka sadar bahwa mereka telah menghakimi pria ini hanya berdasarkan penampilannya. Mereka yang tadinya memandangnya dengan hina, kini menundukkan kepala karena rasa malu. Setelah hening sejenak, pria tua itu berdiri dan melihat sekeliling toko. "Sekarang, tunjukkan padaku perhiasan terbaik yang kalian miliki. Aku ingin membeli hadiah untuk seseorang yang sangat istimewa." Siska, yang kini merasa sangat canggung, segera memerintahkan staf untuk menampilkan koleksi perhiasan terbaik toko itu. Kalung berlian, cincin dengan batu permata yang berkilauan, dan gelang emas murni dipajang di hadapan pria tua itu. Namun, kali ini, tidak ada satupun orang di toko itu yang berani memandangnya rendah. Pria tua itu memilih kalung berlian yang paling indah. "Ini," katanya sambil menunjuk kalung tersebut, "akan menjadi hadiah untuk cucuku. Dia selalu bermimpi memiliki sesuatu yang indah." Semua orang yang mendengarnya tertegun. Mereka menyadari bahwa pria ini bukanlah sekadar pengemis, melainkan seseorang yang penuh misteri, seseorang yang memiliki lebih dari sekadar uang. Ia memiliki harga diri yang kuat, meskipun penampilannya sederhana. Dengan kalung di tangannya dan uang yang telah diberikan, pria tua itu keluar dari toko dengan langkah tenang. Orang-orang yang tadinya menghinanya kini memandangnya dengan penuh rasa hormat. Di depan toko, pria tua itu berhenti sejenak, menatap langit, lalu tersenyum. Dunia ini memang penuh dengan orang yang menilai hanya dari penampilan. Namun, hari itu, pria tua dengan karung penuh uang mengajarkan pelajaran berharga, bahwa nilai seseorang tidak pernah bisa diukur dari apa yang terlihat di luar. Setelah keluar dari toko perhiasan, pria tua itu berjalan perlahan menyusuri jalanan kota yang sibuk, sambil memegang kalung berlian yang baru saja dibelinya. Orang-orang yang melintas tidak lagi memandangnya dengan jijik atau curiga seperti sebelumnya. Kini, mereka melihatnya dengan penuh hormat, meski sebagian besar tidak mengerti siapa sebenarnya pria ini. Dengan pakaian lusuh dan karung usangnya yang kini kosong di punggung, pria tua itu tetap terlihat seperti pengemis di mata banyak orang. Namun, bagi mereka yang telah menyaksikan kejadian di toko perhiasan, sosoknya kini penuh misteri. Siapakah dia sebenarnya? Mengapa dia membawa begitu banyak uang dalam karung lusuh itu? Dan yang paling membingungkan, bagaimana seorang yang tampak seperti pengemis bisa memiliki begitu banyak uang? Pria tua itu akhirnya tiba di sebuah taman kecil di pinggir kota. Ia duduk di salah satu bangku tua yang menghadap ke kolam air mancur. Dari kejauhan, anak-anak berlari-lari dan bermain, sementara orang dewasa duduk menikmati angin sore yang sejuk. Pria tua itu menatap kolam dengan tatapan yang tenang, seolah-olah mengenang sesuatu yang jauh di masa lalu. Tak lama kemudian, seorang gadis kecil berlari mendekatinya. Wajahnya cerah, dengan rambut hitam panjang yang dikepang rapi. Ia tersenyum lebar ketika melihat pria tua itu, lalu langsung memeluknya. "Kakek!" seru gadis itu dengan penuh kegembiraan. Pria tua itu membalas pelukan gadis kecil itu dengan lembut. Wajahnya berubah menjadi penuh cinta dan kebahagiaan. "Cucu kesayanganku," katanya pelan, "kau datang tepat waktu." Gadis kecil itu duduk di sampingnya di bangku taman, menatap kakeknya dengan mata berbinar-binar. "Apa yang kakek lakukan hari ini?" Kakek terlihat lelah. Pria tua itu tersenyum kecil. "Kakek pergi ke toko perhiasan hari ini. Sayang, kakek membeli sesuatu yang sangat istimewa untukmu." Mata gadis itu semakin bersinar mendengar kata-kata kakeknya. "Benarkah? Apa itu, Kek?"
Pria tua itu merogoh kantong bajunya yang lusuh dan mengeluarkan kotak kecil berwarna biru muda. Dengan hati-hati, ia membuka kotak itu dan memperlihatkan kalung berlian yang indah, yang memancarkan kilauan cahaya di bawah sinar matahari sore. Gadis kecil itu terdiam, takjub melihat kecantikan perhiasan tersebut. "Kakek membelikan ini untukmu," kata pria tua itu lembut. "Kalung ini akan mengingatkanmu bahwa kau selalu berharga. Tidak peduli apapun yang orang katakan tentangmu atau bagaimana penampilanmu." Gadis kecil itu terdiam, matanya berkaca-kaca melihat kebaikan kakeknya. "Terima kasih, kakek. Ini sangat cantik," serunya sambil melompat memeluk kakeknya lagi. Namun, meskipun gadis itu senang, ada sesuatu yang terus bermain di pikirannya. Ia tahu kakeknya bukan orang kaya. Setiap kali mereka bertemu, kakeknya selalu berpakaian lusuh, membawa karung yang sama, dan seringkali tampak seperti pengemis di mata orang lain. Bagaimana mungkin kakeknya bisa membeli sesuatu yang semahal ini? "Bagaimana kakek bisa membeli kalung ini?" tanya gadis kecil itu dengan polos. "Bukankah kakek tidak punya banyak uang?" Pria tua itu tersenyum lembut. Tatapannya jauh menembus waktu, seolah-olah ia sedang mengingat kembali masa lalu yang kelam namun penuh pelajaran. "Cucu, hidup ini bukan hanya tentang apa yang terlihat di luar," jawab pria tua itu dengan suara bijak. "Orang-orang seringkali menilai hanya dari penampilan. Mereka mengira bahwa jika seseorang tampak miskin, dia tidak berharga. Tapi sebenarnya, nilai sejati seseorang tidak bisa diukur dari apa yang dia pakai atau bagaimana dia terlihat." Gadis kecil itu menatap kakeknya dengan bingung. "Lalu, apa yang membuat seseorang berharga, kek?" "Yang membuat seseorang berharga," lanjut pria tua itu, "adalah hatinya, kebaikannya, dan bagaimana dia hidup dalam kejujuran dan keberanian. Kakek pernah menjadi orang yang memiliki segalanya. Cucu, kakek pernah kaya, memiliki rumah besar, bisnis yang sukses, dan hidup yang mudah. Tapi kekayaan itu datang dari cara yang salah, dari keserakahan dan menipu orang lain. Dan suatu hari, semuanya hilang." Mata gadis itu membelalak. "Apa yang terjadi, kek?" Pria tua itu menghela napas panjang. Matanya menatap lurus ke kolam di depannya. "Kakek kehilangan segalanya karena keserakahan. Orang-orang yang dulu menghormati kakek, pergi ketika kakek jatuh miskin. Teman-teman yang dulu dekat, tidak ada yang peduli lagi. Kakek belajar pelajaran yang pahit, bahwa kekayaan yang sesungguhnya bukanlah tentang uang, melainkan tentang kejujuran dan ketulusan." Gadis kecil itu tetap terdiam, mendengarkan dengan seksama. Kakeknya kemudian menoleh padanya, tersenyum dengan penuh kebijaksanaan. "Kakek hidup seperti ini, berpakaian lusuh, membawa karung, bukan karena kakek tidak punya apa-apa lagi. Kakek ingin mengingatkan diri kakek sendiri dan orang lain bahwa penampilan luar tidak menentukan nilai kita." Hari ini, di toko perhiasan itu, orang-orang mengusir kakek karena mereka mengira kakek hanyalah pengemis. Tapi ketika mereka melihat uang, mereka berubah. Gadis kecil itu memegang tangan kakeknya, merasakan cinta dan kasih sayang yang mendalam. "Kakek mengajarkan banyak hal padaku. Aku akan selalu ingat bahwa yang terpenting adalah hati kita." Pria tua itu tersenyum lembut, mengusap kepala cucunya. "Kakek ingin kau selalu ingat, tidak peduli bagaimana dunia memperlakukanmu, tetaplah menjadi orang yang baik, jujur, dan rendah hati. Kekayaan sejati bukanlah apa yang kita miliki, tapi siapa diri kita." Sore itu, mereka berdua duduk dalam keheningan penuh makna, menikmati saat-saat kebersamaan yang penuh cinta. Pria tua itu tahu bahwa meskipun hidupnya kini sederhana dan berbeda dari masa-masa kejayaannya, ia telah menemukan kebahagiaan sejati, bukan dari harta benda, tetapi dari pelajaran hidup yang mendalam, dan dari cinta yang tak ternilai dari cucu kesayangannya. Hari-hari berlalu dengan tenang setelah kejadian di toko perhiasan itu. Pria tua tersebut kembali menjalani hidupnya seperti biasa, berjalan menyusuri jalan-jalan kota, membawa karung usangnya di punggung, dan selalu mengenakan pakaian lusuh yang tidak berubah.
Meski begitu, setiap orang yang pernah menyaksikan kejadian di toko perhiasan mulai memandangnya dengan cara yang berbeda. Mereka tidak lagi memandang hina atau menyepelekan pria itu. Sebaliknya, mereka mulai melihatnya dengan rasa hormat dan penuh rasa ingin tahu. Di balik karung lusuhnya, pria tua itu menyimpan banyak pelajaran hidup yang tak ternilai harganya. Sesuatu yang jauh lebih berharga daripada uang yang ia bawa. Suatu hari, saat berjalan di sekitar pusat kota, pria tua itu kembali melintasi toko perhiasan tempat ia membeli kalung berlian untuk cucunya. Kali ini, suasananya berbeda. Ia tidak lagi diusir atau dipandang rendah oleh para penjaga atau staf toko. Justru, saat ia melangkah ke arah pintu, manajer toko, Siska, yang saat itu berada di dalam, langsung berdiri dan menghampirinya dengan penuh hormat. "Tuan, selamat datang kembali," ucap Siska dengan suara yang jauh lebih lembut daripada pertama kali mereka bertemu. Ia menundukkan kepala, merasa canggung namun juga sangat ingin menebus kesalahan masa lalu. "Kami sangat menghargai kunjungan Anda. Apakah ada yang bisa kami bantu hari ini?" Pria tua itu hanya tersenyum tipis. "Tidak, terima kasih," jawabnya dengan tenang. "Aku hanya lewat." Siska tampak lega meskipun tetap merasa bersalah. Sejak kejadian itu, ia seringkali memikirkan betapa cepatnya ia menghakimi seseorang hanya dari penampilan luar. Dan kini, setiap kali melihat pria tua itu, hatinya penuh dengan rasa hormat dan penyesalan atas apa yang telah ia lakukan. Setelah pria tua itu pergi, suasana toko kembali normal. Namun satu hal tetap berubah. Orang-orang yang menyaksikan kejadian di toko itu telah belajar untuk tidak lagi meremehkan seseorang hanya dari tampilan luarnya. Pria tua itu kemudian menuju ke taman tempat ia biasanya bertemu dengan cucunya. Setiap sore, cucu perempuannya yang berusia 8 tahun akan menemuinya di sana. Gadis kecil itu selalu datang dengan senyuman lebar di wajahnya, mengenakan kalung berlian yang telah diberikan kakeknya. Bagi gadis itu, kalung tersebut bukan hanya sebuah perhiasan mahal, tetapi simbol cinta dan pelajaran hidup dari sang kakek. Ketika pria tua itu tiba di bangku taman yang biasa mereka duduki, ia melihat cucunya sudah menunggu. Gadis kecil itu langsung berlari menghampiri kakeknya, memeluknya dengan erat. "Kakek, aku senang sekali bertemu kakek," serunya penuh semangat. Kakeknya mengusap kepala gadis itu dengan lembut, lalu duduk di bangku bersama-sama. Mereka menghabiskan waktu berbicara, bercerita tentang hari-hari mereka, dan saling tertawa. Tidak ada yang lebih membahagiakan bagi pria tua itu selain waktu yang dihabiskan bersama cucunya. Namun, hari itu ada sesuatu yang berbeda. Saat mereka sedang bercakap-cakap, seorang pria kaya yang tampak elegan, mengenakan setelan jas mahal, mendekati bangku mereka. Pria itu tampaknya mengenal pria tua tersebut. "Tuan, saya tidak tahu apakah Anda ingat saya," ucap pria kaya itu dengan hati-hati. "Saya adalah salah satu pelanggan yang berada di toko perhiasan waktu itu. Saya melihat apa yang terjadi dan saya merasa sangat tersentuh oleh apa yang Anda lakukan." Pria tua itu memandang pria kaya tersebut dengan senyum kecil, tanpa berkata apa-apa. "Saya dulu adalah orang yang selalu memandang orang lain berdasarkan penampilan," lanjut pria kaya itu. "Tapi setelah melihat Anda dan mendengar cerita tentang bagaimana Anda menjalani hidup, saya menyadari bahwa kekayaan bukanlah segalanya. Anda telah mengajarkan saya bahwa ada lebih banyak hal yang lebih berharga dalam hidup ini: kehormatan, cinta, dan ketulusan." Pria kaya itu kemudian menundukkan kepala sedikit, seolah-olah memberikan penghormatan kepada pria tua tersebut. "Saya ingin mengucapkan terima kasih, dan saya ingin menawarkan bantuan apapun yang Anda butuhkan. Saya punya banyak sumber daya, dan jika ada sesuatu yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda, katakan saja." Pria tua itu tersenyum dengan lembut, lalu menggelengkan kepalanya. "Terima kasih atas niat baikmu, tapi aku tidak butuh apapun. Aku sudah memiliki semua yang aku perlukan." Pria kaya itu tampak bingung. "Tapi, Anda hidup dengan sederhana. Pakaian Anda lusuh. Dan saya tahu Anda bisa memiliki kehidupan yang lebih baik jika Anda mau."
Pria tua itu menatap pria kaya tersebut dengan bijak, lalu berkata, "Kebahagiaan tidak berasal dari apa yang kita miliki, tapi dari bagaimana kita hidup. Aku mungkin tampak miskin di mata orang lain, tapi hatiku penuh dengan kebahagiaan. Aku memiliki cucuku, aku memiliki cinta, dan itu lebih dari cukup." Pria kaya itu terdiam, terpana oleh kata-kata pria tua itu. Setelah beberapa saat, ia mengangguk penuh penghormatan. "Saya mengerti," jawabnya dengan pelan. "Anda benar. Terima kasih atas pelajaran berharga ini." Setelah pria kaya itu pergi, cucu pria tua itu menatap kakeknya dengan penuh rasa bangga. "Kakek, kau selalu tahu apa yang harus dikatakan," katanya sambil tersenyum. Pria tua itu tersenyum hangat, lalu meraih tangan cucunya. "Hidup ini penuh dengan pelajaran, sayang. Dan salah satu pelajaran terpenting adalah mengetahui kapan kita sudah memiliki segalanya." Hari mulai beranjak malam, dan angin sejuk mulai bertiup lembut di taman. Pria tua itu menatap langit yang mulai berwarna oranye, merasakan kedamaian di hatinya. Di sebelahnya, cucunya duduk tenang, bermain-main dengan kalung berlian yang berkilau di lehernya. Meskipun dunia di sekitarnya terus berubah, pria tua itu tahu bahwa ia telah menemukan kebahagiaan sejati. Ia tidak butuh harta yang melimpah atau penghormatan dari orang-orang kaya. Yang ia butuhkan hanyalah cinta dari orang-orang terdekatnya dan rasa damai dalam hatinya. Dan itulah yang membuatnya kaya, lebih kaya dari siapapun di kota itu.